Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadilah. Saya dari Prodi Manajemen Malam semester 2 dengan nama dosen Iva Masripah MM dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dan NIM 2892150003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perilaku organisasi. Yang pertama yaitu ada pengertian konsep perilaku organisasi. Organisasi merupakan suatu perkumpulan orang yang memiliki tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perilaku organisasi merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang tercipta di lingkungan suatu organisasi. Karena manusia berbeda-beda karakteristiknya, maka perilaku organisasi berguna untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam berkinerja suatu organisasi. Pembelajaran perilaku organisasi akan mengetahui tentang cara mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan organisasi. Selanjutnya yang ke B, hakikat organisasi. Sebagai alat administrasi, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut. Yang pertama yaitu ada sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Organisasi adalah tempat di mana kegiatan manajemen bersifat statis. Yang ke B, sebagai proses di mana terjadi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan, memperhatikan dan menyoroti interaksi antar orang anggota organisasi yang bersifat dinamik. Dinamika dalam organisasi memunculkan dua hubungan. Yang pertama ada hubungan formal, nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban daripada organisasi sebagai ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi bersifat rasional. Yang kedua, hubungan informal, nampak pada tingkah laku dan tindakan masing-masing peserta anggota dalam hubungan pribadi mereka, baik antara atasan dengan bawahan maupun hubungan pribadi antara bawahan. Tata hubungan ini tidak ditetapkan sebelumnya oleh pembentuk organisasi. Selanjutnya yang ke C, pengertian organisasi. Yang menurut para ahli, yang pertama, James Demany, The Principle of Organization. Organisasi adalah bentuk setiap kerja sama manusia untuk pencapaian tujuan bersama organisasi sebagai proses. Yang kedua yaitu ada Dwight Waldo. Organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan wewenang formal dan kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu sistem administrasi. Yang ketiga, J.R. Terry, organisasi berasal dari kata organism, yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, hingga dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur dari organisasi adalah: yang A, terdapat dua orang atau lebih; yang ke B, adanya maksud untuk kerjasama; yang ke C, adanya pengaturan hubungan; yang ke D, adanya tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka definisi organisasi mendekati praktek sehari-hari adalah sebagai berikut. Organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari rumusan ini ada tiga unsur yang menonjol, yaitu yang pertama, organisasi bukanlah tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan atau alat untuk melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terikat hubungan formal. Yang ketiga, dalam organisasi selalu terdapat rangkaian hierarki, artinya bahwa dalam suatu organisasi selalu terdapat apa yang dinamakan atasan dan apa yang dinamakan bawahan. Selanjutnya yang ke D, tipe organisasi. Yang pertama, organisasi garis atau lini atau line. Ciri-cirinya yang A, perencanaan, pemberian tugas, komando pengawasan langsung dari pimpinan ke bawahan. Yang ke B, organisasi sederhana dan kecil serta jumlah karyawannya sedikit. Yang ke C, hubungan pimpinan dan bawahan langsung. Yang ke D, pertanggungjawaban langsung kepada pimpinan. Kebaikan.
A. Kesatuan komando. B. Pengambilan keputusan cepat. Yang ke C. Penyimpangan cepat termonitor. Yang ke D. Solidaritas karyawan baik. Kekurangan yang A. Ketergantungan pada seorang pimpinan. Yang ke B. Kecenderungan pimpinan otokratis. Yang ke C. Kesempatan bawahan untuk berkembang terbatas. Lalu yang kedua ada organisasi lini staf. Mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama pimpinan, yang kedua pembantu pimpinan atau staf koordinasi dan staf teknis. Yang ke C ada pelaksana pengambilan keputusan oleh staf adalah atas nama pimpinan. Selanjutnya yaitu ada E, asas-asas organisasi. Menurut James Demany ada 2 asas fundamental, yaitu yang pertama, asas koordinasi adalah suatu kekuatan yang menyatukan dan menyelaraskan usaha bersama dari masing-masing unit kerja guna mencapai tujuan supaya koordinasi dapat berjalan dengan baik. Diperlukan yaitu yang pertama A, authority atau kekuasaan atau otoritas dalam organisasi. Yang ke B, mutual service atau pelayanan bersama. Yang ke C ada doktrin. Lalu yang kedua, asas hierarki adalah rangkaian anak tangga berjenjang daripada pembahasan pewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab supaya hierarki berjalan lancar. Diperlukannya yaitu A. leadership atau kepemimpinan. Yang ke B. delegasi kekuasaan. Yang ke C. penentuan serta pembatas tugas. Selanjutnya yang ke F yaitu dimensi-dimensi pokok pembahasan teori organisasi. Dimensi teknis yaitu dimensi yang menekankan pada kecakapan atau kemampuan seseorang yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi. Otomatis yang diperlukan di sini adalah sumber daya yang memiliki keterampilan mengelola sebuah organisasi. Dimensi ini berisi keahlian birokrat atau manajer di bidang teknis atau orang yang ahli mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan organisasi. Misalnya, keahlian dalam mengoperasikan komputer, memahami konsep pemasaran, serta mampu dalam menyalurkan dan lain-lain. Dimensi konsep yaitu sebuah rancangan khusus yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah organisasi. Artinya, setiap gerak atau kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh seluruh atau sebagian anggota organisasi yang mempunyai wewenang. Selain itu juga, dimensi konsep ini merupakan motor penggerak dari dimensi pertama dan amat erat hubungannya dengan dimensi ketiga yaitu dimensi manusia. Dimensi manusia adalah dimensi yang paling utama dalam sebuah organisasi karena tanpa adanya dimensi manusia, otomatis suatu organisasi tidak akan pernah ada karena tidak ada yang membuat organisasi dalam arti membentuk sebuah organisasi dan tidak ada penggerakan yang melakukan suatu kegiatan organisasi tersebut.